Salah satu di antara 10 tanda kiamat besar ini, yang pertama itu disebut dengan Dajjal. Pertanyaannya adalah, adakah isyarat dari Nabi kemunculan makhluk Dajjal ini? Ada. Kata Nabi dalam hadisnya itu, syirarun nas. Kalau banyak di muka bumi ini manusia penjahat, maka kemunculan Dajjal itu semakin dekat. Kita ambil contoh. Kalau saya mengatakan kedekatan munculnya Dajjal sekarang itu sangat terasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judul kita malam hari ini cukup seram. Judulnya adalah Dajjal. Bapak Ibu tahu Dajjal itu apa? Anak kecil lebih tahu daripada bapak-bapak. Ibu-ibu tahu Dajjal itu apa? Apa itu, Bu? Dajjal itu apa? Jadi kalau ada besok Bapak Ibu dengar ada orang tua anak-anak Dajjal, itu ucapan yang tidak baik. Dajjal itu dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Nabi, tapi dibuat gambar dalam ilustrasi. Muka, mata satu, di atasnya tertulis kafara, kafir. Sekarang kita tidak berbicara pada simbolnya, tapi kita berbicara pada sifatnya, karakteristiknya, dan Dajjal itu sendiri. Saya mulai daripada kalimat Dajjal itu sendiri. Kalimat Dajjal, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dipahami oleh para ulama bahwa Dajjal ini memiliki satu keistimewaan. Istimewanya Dajjal itu adalah mata dia satu, kata Nabi. Apakah satu lagi buta, Ustaz? Ya memang satu saja. Tidak ada lain. Cuma satu saja dalam hadis tersebut. Yang kedua, Dajjal ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dia ada dua hal terkait Dajjal ini. Yang pertama, itu adalah manusia menyerupai Dajjal. Yang kedua, Masihid Dajjal. Kita lihat hadisnya. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun yuhadditsunakum ma antum lam tafhamuha wala abaukum. Ini redaksi hadisnya. Kata Nabi, akan datang satu masa kalian akan diceritakan oleh orang-orang sesuatu yang kalian tak pernah dengar. Dan kaitannya adalah bahkan orang tua terdahulu pun tak pernah dengar. Ini persoalannya adalah sesuatu yang unik dan aneh yang akan muncul di akhir zaman. Satu. Yang kedua, kata Nabi dalam hadisnya adalah Dajjaluna kazzabun. Satakunu fi akhir zaman Dajjaluna kazzabun. Akan terjadi di akhir zaman itu manusia menyerupai Dajjal. Dajjalun. Kalau disebutkan Dajjalun berarti sifat, karakter.
Tapi kalau disebutkan Masihid Dajjal, itu makhluk Dajjal itu sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau disebutkan Dajjalun, berarti karakteristik atau sifat Dajjal. Tapi kalau disampaikan Masihid Dajjal, itu karakternya adalah makhluk Dajjal itu sendiri. Sekarang kita lihat dari hadis tadi. Dajjaluna kadzabun. Kadzabun artinya jamak dari kalimat kadzibun. Kadzibani. Kadzabun. Arti kadzabun itu dusta. Apa namanya? Kalau bahasa elit global dunia sekarang, namanya manipulasi. Apa namanya? Manipulasi. Jadi Bapak Ibu, dunia ini, dunia yang besar ini, itu sedang dimanipulasi sistemnya oleh elit global. Ada Amerika. Meskipun negara-negara yang lain punya manipulasi, tapi tidak se-eksis Amerika, Israel, Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami? Ini dalam konteks global. Biasanya di masjid ini maunya yang begitu. Maunya yang besar-besar. Tapi kalau kita kerucutin lebih sedikit, lebih kecil lagi, Dajjaluna itu artinya manusia-manusia yang bersifat seperti Dajjal. Apa salah satu sifatnya? Kadzabun, pendusta. Ustaz, berarti kalau ada yang pendusta Dajjal itu Ustaz. Bisa jadi. Tapi jangan disebut. Waang panduto, Dajjal waang kok. Tidak boleh. Itu tidak boleh tuh. Kalau ada umat muslim mengatakan muslim yang lain Dajjal, munafik, itu tidak boleh. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim kefasikan. Membunuhnya kekafiran atau kekufuran. Pertanyaannya adalah, karakter itu jika ada pada diri seseorang bagaimana Ustaz? Ya memang, salah satu pengikut Dajjal itu nanti para pendusta. Jadi manusia yang hari ini yang hobi dusta, yang hobi memanipulasi dunia, yang hobi bersembunyi di balik setiap permasalahan yang dia buat, atau bahasa lainnya cuci tangan, maka itu bagian daripada karakteristik Dajjal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, satu. Yang kedua, Masihid Dajjal adalah makhluk Dajjal itu sendiri yang akan keluar di akhir zaman. Masuk dalam kategori 10 tanda kiamat besar. Berapa namanya? 10 tanda kiamat besar. Salah satu di antara 10 tanda kiamat besar ini, yang pertama itu disebut dengan Dajjal. Pertanyaannya adalah, adakah isyarat dari Nabi kemunculan makhluk Dajjal ini? Ada. Kata Nabi dalam hadisnya itu, syirarun nas. Kalau banyak di muka bumi ini manusia penjahat, maka kemunculan Dajjal itu semakin dekat. Kita ambil contoh. Kalau saya mengatakan kedekatan munculnya Dajjal sekarang itu sangat terasa. Kasus yang dibuat oleh manipulasi Amerika hari ini. Itu salah satu identik yang bisa kita lihat kejahatan itu terorganisir. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kejahatan itu terorganisir. Sekarang saya tanya, di mana akhir-akhir ini Yahudi tidak berbuat jahat? Bapak Ibu boleh cari satu saja. Satu saja. Yahudi tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dari lahirnya baginda Nabi sampai wafatnya Nabi sampai hari ini. Di mana Yahudi tidak melakukan kerusakan? Ada enggak? Hampir tidak ada dalam sejarah Yahudi itu melakukan perbaikan. Tapi yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, innama nahnu muslihun. Apa kata mereka? Kami bukan orang yang melakukan kerusakan, tapi orang yang suka melakukan kebaikan, perbaikan. Ini karakter Bani Israel, dusta. Tapi yang melakukan kerusakan siapa? Yahudi. Yang keluar dari perjanjian Hudaibiyah, kafir Quraisy, Nasrani. Yang keluar dari piagam Madinah, yang berperang dengan Nabi, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Yang perangnya perang Khaybar, yang perangnya Tabuk, yang diusir oleh Nabi dari Madinah dan Tanah Haram. Sekarang kita masuk.
Nah, itu adalah karakteristik Dajjal. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan Dajjal ini itu serius. Seorang ulama menuliskan bukunya dalam bahasa Inggris, beliau katakan begini. Salah satu model Dajjal paling berbahaya hari ini adalah, ini bukan makhluk Dajjalnya ya, tapi karakteristik model Dajjal yang paling berbahaya hari ini adalah media elektronik. Teknologi. Itu dikatakan oleh mereka Dajjal yang paling berbahaya hari ini. Karena dari media ini, Pak, manipulasinya itu besar. Saya tanya Bapak Ibu, yang pernah lihat video saya, kira-kira di video itu saya ganteng apa tidak? Itu kalau ada yang bilang ganteng, itu dusta itu. Karena kebenarannya tidak begitu. Nah, itu salah satu model. Tapi yang paling berbahaya bukan itu. Yang paling berbahaya adalah berita yang disampaikan adalah mayoritas yang kita khawatirkan adalah dusta. Ada salah satu di antara teman-teman ini, Bapak Ibu, tapi hari ini nggak datang dia. Itu channel YouTube-nya, itu sampai hilang channel YouTube itu. Bukan hanya channelnya yang hilang. Sampai nomor IP HP-nya, IP laptopnya, IP Wi-Fi-nya, nomor Wi-Fi-nya, nomor HP-nya, nomor laptopnya, itu terdeteksi oleh sana. Jadi setiap dia membuat channel YouTube melalui Wi-Fi tersebut, HP tersebut, atau laptop tersebut otomatis hilang. Sampai sebegitunya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, data kita ini, apalagi berita terbaru ini, ada penyerahan data kepada negara Amerika, itu tandanya memberikan leluasa kepada kita, kepada mereka, untuk mohon maaf bahasa asingnya, menjajah kita. Jadi kalau kita bahasakan kita ini bebas dari penjajahan, sebenarnya kita belum bebas dari penjajahan. Penjajahan ideologi. Inilah yang diinginkan oleh Dajjal. Baik, sekarang kita masuk Bapak Ibu. Dajjal itu kalau punya sifat, salah satu sifatnya adalah, karakternya adalah, di tangan kanannya, kalau dia mengatakan di tangan kanannya adalah surga, maka manipulasinya itu sebenarnya adalah neraka. Kalau di tangan kirinya ada, dia katakan itu neraka, maka sesungguhnya itu adalah surga. Ketika Dajjal ini menunjuk langit, itu hujan turun. Ketika menunjuk si mayit, yang mati jadi hidup. Kehebatan Dajjal ini memanipulasi semua manusia di muka bumi ini. Dan tempat yang diinjak adalah kota-kota besar. Ketika dia sampai di kota besar, kakinya menginjak di kota besar, itu orang-orang yang di daerah yang tidak memiliki iman yang baik, mereka akan berdatangan. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi Bapak Ibu, Dajjal itu keajaiban dan kehebatannya adalah bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, dan bisa cerdas. Kalau istilah kita sekarang, AI. Maka saya boleh kata, AI itu bagian daripada Dajjal. Sekarang apa butuh enggak guru sekarang? Enggak butuh, Pak. Kalau dulu ada namanya Dajjal Google. Kalau sekarang ada AI. Lebih canggih daripada Ustadz bilang begitu, nanti satu saat Ustadz pasti butuh itu. Butuh untuk yang baik-baik, teknologi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Persoalan kita butuh atau tidak butuhnya, itu tergantung pada iman kita, Pak. Kalau kita punya iman yang kuat, kita tidak bisa menafikan pertumbuhan teknologi, tidak. Tapi kalau kita tidak punya iman, kita akan digoyangkan oleh teknologi itu. Kita yang akan dimainkan, dijajah oleh teknologi. Tapi kalau kita yang bisa mengendalikan teknologi, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Makanya Bapak Ibu, persoalan Dajjal ini itu tidak bisa ditinjau dari satu titik, tapi harus ditinjau dari berbagai macam aspek. Kita ambil contoh. Bapak Ibu yakin bahwa Donald Trump akan menepati janjinya? Kok adik-adik tahu pula? Tidak. Nah, itu adik-adik masa kini. Kalau kami kecil dulu, jangankan mendengar politik, itu pun tak tahu. Itu anak zaman sekarang, Pak. Politik aja dia paham, Donald Trump aja dia tahu gitu. Bapak Ibu, Donald Trump ini, kalau kita bilang, itu adalah manipulatif. Pelaku
manipulasi di balik semua program yang dia bangun. Tujuannya sederhana Bapak Ibu. Kalau saya tarik sampai ke ujung, ini kita nih sedang perang agama. Bukan perang ekonomi, bukan perang politik, bukan. Kita sedang perang agama. Bapak Ibu, kita ini dibuat jauh dari agama gara-gara HP di tangan kita nih. Coba bayangkan, anak sekolah tidak beradab itu gara-gara apa? Nah, itu yang jawab tuh, ibu-ibu itu. Apa Pak? Setan gepeng kata beliau. Itu bukan saya ngomong ya, beliau ya. Setan gepeng kata beliau. Coba bayangkan, kita hari ini dibuat apa dengan HP itu? Tidak hanya HP Pak. Tidak hanya HP. Ada tab, ada laptop, dan lain sebagainya. Semua teknologi itu. Kita tidak menafikan pertumbuhannya, Pak. Tapi pertanyaannya lah, Anda kuat dengan HP itu atau tidak? Buktinya, kita tidak kuat dengan pertumbuhan teknologi. Maka Bapak Ibu, agama datang sebagai kontrol. Orang beriman selamat. Kalau tidak beriman, dia yang celaka. Kenapa? Dia terbawa oleh arus. Sementara orang beriman tahu dia di mana dia harus mengkontrol dirinya dengan pertumbuhan teknologi. Inilah yang disebut dengan permainan. Ketika manusia ini terlena dengan pertumbuhan teknologi, disitulah Bapak Ibu mohon maaf, nilai agama tadi menurun. Sekarang saya tanya. Dulu pada masa Kiai Haji Zainuddin MZ. Bapak Ibu kalau lihat Kiai Haji Zainuddin MZ itu di mana? Di HP kah? Ini topi peci ini pula. Di HP kah atau di TV? Di TV. Nggak ada HP waktu itu nak. Zainuddin MZ itu kalau dia datang, itu manusianya jutaan yang datang. Maka didapat julukan dai sejuta umat. Tapi perhatikan hari ini. Di mana kita bisa melihat mereka? Tinggal lihat di HP, nggak perlu kita kemana-mana, cukup. Pertanyaannya sederhana saja. Kira-kira kalau ada kajian di masjid ini, sementara masjid itu live streaming, perlu nggak Bapak Ibu datang ke masjid? Nah, itu jawabannya tidak, kata dia. Kami bisa lihat dari rumah Pak Ustadz, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah masjid kosong. Besok ke depan itu ustadznya ceramah, di depan ustadznya ada HP. Maka sekarang sudah tren Pak, ustadz live streaming. Tahu Bapak Ibu, karena lebih banyak penontonnya di HP daripada di masjid. Coba bayangkan. Nah ya kayak gini nih. Dajjal itu Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Jadi pengaruh Dajjal itu besar, sangat besar. Media itu Bapak Ibu, sangat berbahaya. Sehingga kita ini sedang dilemahkan secara iman, cuman kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Makanya Bapak Ibu, istilah Dajjal itu oleh Nabi tidak diartikan langsung sebagai Masih Dajjal, tapi banyak karakter-karakter Dajjalnya. Munafik, orang-orang munafik itu bagian daripada sifatnya Dajjal. Makanya Bapak Ibu ada yang mengatakan apakah Amerika itu Dajjal? Ada yang mengatakan bagian daripada Dajjal. Justru ada seorang peneliti dari Eropa itu mereka mengatakan dia Muslim tapi Eropa. Apa kata dia? Salah satu bentuk Dajjal hari ini adalah ya Amerika itu. Karena kekuatannya disebut dengan dikdaya, adik kuasa. Bisa dipahami ya? Karena dia merasa paling berkuasa, dia anggap diri dia kita lihat, betul enggak si Donald Trump ini merasa berkuasa? Paling berkuasa. Benar Pak. Tak ada berani sikap. Kecuali negara-negara yang ingin melakukan perperangan dengan mereka. Tapi yang lain tidak. Tidak ada Pak yang berani. Hanya tinggal berdua pun mereka masih kuat. Tapi sekarang, yang tadinya tinggal berdua, dapat kawan baru. Dengan model-model manipulasi program yang dia bangun. Itu yang kita khawatirkan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan, apakah Dajjal itu semakin dekat? Jawabannya iya. Kenapa iya? Munculnya para penjahat-penjahat yang terstruktur, terorganisir. Narkoba. Itu kejahatan yang terstruktur. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Semua ini adalah bentuk untuk menciptakan manusia penjahat. Maka kata Nabi, kalau sudah banyak para penjahat di muka bumi ini, rata.
Maka disitulah tanda kemunculan Dajjal yang sesungguhnya, yang disebut dengan Masihid Dajjal. Ustaz, kan masih banyak yang ke masjid Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi yang ke masjid ini, mohon maaf jangan tersinggung. Apakah yang ke masjid ini berani bersikap tegas terhadap kemungkaran? Atau kita hanya sebatas penonton karena kita tak berani berbuat apa-apa? Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud kejahatan itu adalah begitu leluasanya kejahatan itu terjadi, orang-orang beriman yang ketika itu ada, mereka tak mampu berbuat apa-apa. Itulah kondisi kita hari ini. Justru jangan tersinggung. Justru kita menikmati duit suap itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itulah yang disebut dengan manipulasi Dajjal. Karakteristik para pendusta. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang munafik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karakteristik Dajjal itu adalah karakteristik nifak. Sekarang Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, sekarang saja ulamanya masih banyak, orang alim masih ada, manusia semua terpedaya. Bagaimana ketika Dajjal itu datang? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Semua nampak. Sebelum Dajjal datang, itu sudah nampak bagaimana kalau Dajjal yang sesungguhnya datang. Jadi Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Nabi setidaknya ada 3 hal. Kata Nabi, perbanyak baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Salah satu cara menangkal Dajjal. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Sebelum Bapak Ibu selesai salam, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kanan dan kiri, ada doa yang disunnahkan oleh Nabi di situ. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Itu doa Bapak Ibu, tolong terus dipanjatkan kepada Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kehebatan Dajjal itu, jangankan ibu bapak yang punya iman saja bisa goyang. Orang yang dianggap cerdas keilmuannya, yang dianggap baik keagamaannya, bisa terpedaya. Apalagi mohon maaf yang tidak punya iman. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Hari ini, kita lihat. Kalau ada orang di depan Bapak Ibu hari ini, bisa menggandakan uang, kira-kira Bapak Ibu datang ke dia atau tidak? Jujur aja. Sedangkan batu ponari saja, itu batu, zatnya jelas. Yang datang minta kepada dia banyak. Bagaimana kalau Dajjal sungguhan yang datang, orang mati bisa dihidupkan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau Dajjal datang, apa permintaan Bapak Ibu terhadap mayat-mayat yang ada itu? Apa permintaannya? Menghidupkan siapa? Bapak, kakek, nenek, atau orang tua, atau ibu, atau anak? Coba bayangkan, ketika Dajjal datang bisa menghidupkan mati. Orang mati bisa dihidupkan. Tunjuk langit bisa turun hujan. Semua dia bisa melakukan, semua berbentuk manipulasi. Ketika dia berbicara semua mendengar. Dan orang-orang yang di daerah mendengar kehebatan Dajjal, mereka berdatangan. Manusia hari ini satu orang saja bisa menggandakan uang itu yang datang banyak. Bagaimana kalau Dajjal bisa menggandakan yang lebih daripada itu? Maka betapa besarnya manipulasi Dajjal itu yang akan tampak ke hadapan kita. Maka Bapak Ibu, salah satu harapan kita adalah memperbanyak doa. Perbanyak zikir, membaca surat Al-Kahfi. Didawamkan Bapak Ibu, didawamkan. Kita tidak tahu. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah sebelum Dajjal turun, kita sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Bapak Ibu dimatikan oleh Allah? Tidak ada yang jawab. Mau dimatikan sama Allah? Betul kita doa malam nih? Nah, kan? Ragu kan? Mau bertemu dengan Dajjal?
Tidak. Mau dimatikan? Yakin mau dimatikan Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena ini adalah tarawih, maka tak bisa kita panjang lebar. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita bertemu kembali, kita bahas lanjutannya di persoalan Dajjal ini. Ini baru masuk dalam karakteristik, belum sifat Dajjal secara Masihid Dajjal, makhluk Dajjalnya, di mana tempat dia nanti akan muncul, seperti apa karakternya, dan itu yang akan kita bahas jika kita diizinkan bertemu kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, setidaknya bisa menjaga keluarga kita daripada Dajjal-Dajjal tersebut. Insya Allah kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang husnul khatimah, dan Allah menjaga keluarga kita daripada Dajjal-Dajjal tersebut. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.